kita perkuat benteng pertahanan pertama, benteng pencegahan dengan melakukan social distancing, jaga jarak, yang insya Allah para ulama lah berada terdepan di benteng pertahanan pertama, yaitu menghimbau umat agar tidak melakukan kegiatan berdekatan dan juga kegiatan pulang kampung. Pintu pertama adalah kartu sembako yang sudah rutin dari awal tahun. Itu akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Kedua, kartu PKH, kartu keluarga harapan. Itu akan dilanjutkan dan dinaikkan dan sudah dilakukan dari bulan Januari. Nah, untuk yang miskin baru, kalau itu miskin lama istilah Pak Wapres ya. Yang miskin lama itu diurus oleh rutinitas APBN. Nah, mereka yang rawan miskin baru, itu ada bantuan namanya kartu prakerja. Kartu prakerja ini spesialis buat mereka dewasa yang produktif tapi pengangguran dan kena PHK. Mereka akan diberikan 600.000 dikali 3 bulan. Kemudian ada bantuan sosial dari Pak Presiden, itu juga 600.000 dikali 3 bulan. Kemudian ada dana desa untuk miskin baru juga. Jadi khusus di desa, dana desa dari kepala desa tolong diingatkan, 30%-nya itu harus dipakai untuk menolong duafa, Pak. Dan yang keenam adalah bantuan dari Pak Gubernur, dari provinsi, mereka yang miskin baru, maka akan dibantu 500.000 oleh provinsi selama 4 bulan. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa kita bukan menutup sholat Jumat karena sholat Jumat merupakan satu kewajiban, tapi karena di sini ada darurat. Kata Nabi, la dororo wala diror, kita tidak boleh menularkan dan kita jangan sampai tertular. Kita wajib menjaga diri, jangan ditulari orang lain, dan kita jangan menulari virus kepada orang lain. La dororo wala diror. Kemudian darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kemudian yang ketiga, kita jelas sekali satu pemahaman kaidah-kaidah usul yang lain, bahwa mendahulukan preventif, tindakan-tindakan pencegahan itu merupakan satu keharusan daripada kita melakukan pengobatan. Pertama, mengawal kembali fatwa tentang taujihat yang terkait dengan sholat Jumat. Bukan melarang sholat Jumat, karena sholat di masjid itu hukumnya sunnah. Tapi dikala darurat corona semacam ini, kita sholat di rumah pun sama, dapat pahala kesunahan, dapat pahala kewajiban fardu sholatnya, dan dapat pahala-pahala yang lainnya. Ada lagi yang mengatakan sholat Jumat kita sudah meninggalkan 2 kali, Jumat ini bakal kita 3 kali. Kalau 3 kali kita kafir, kita munafik. Ini juga harus ada persepsi yang sama. Kita padukan satu persepsi bahwa meninggalkan Jumat yang tahawunan 3 kali berturut-turut betul munafik. Tapi kalau kita tidak Jumat karena dorurotan, karena darurat, itu tidak masuk kategori orang-orang yang munafik, apalagi disebutnya kafir. Ini persepsi pemahaman macam ini harus kita samakan kepada seluruh para ulama, tentu dipimpin oleh para Ketua Majelis Ulama. Saya sepakat dengan Pak Gubernur tentang menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau sholat Jumat yang fardu saja kita fatwakan bisa diganti dengan zuhur di rumah masing-masing, apalagi tarawih yang sunnah, Idul Fitri yang sunnah. Walaupun sakralitasnya di tengah-tengah masyarakat memang kita akui karena sudah menjadi tradisi, silaturahim dan sebagainya, tapi bahwa penularan virus corona, maka dalam rangka pencegahan darul mafasid ini, maka saya yakin MUI akan lebih bijaksana untuk betul-betul mengawal. Terima kasih Bapak Gubernur yang telah menggagas silaturahmi kita by online ini, dan jelas akan mengusung kemaslahatan bagi seluruh masyarakat kita, rakyat kita di Jawa Barat. Khusus kawasan Kabupaten Bogor Kota, Depok, ya memang sudah kita lihat kenyataannya masuk ke zona merah, dan kita Majelis Ulama memang bersama umat bergotong royong menyamakan perspektif kita dalam soal-soal keagamaan, khususnya dalam kajian fikih. Insya Allah pelan-pelan memang jelas Jumatan khusus yang di Kabupaten Bogor itu untuk masjid besar itu sudah tidak ada lagi, dan umat sudah sangat paham
Dan mudah-mudahan gagasan Pak Gubernur yang didukung oleh ulama Jawa Barat, Pak Ketua Umum MUI Jawa Barat tadi sudah sangat merespon, khususnya untuk fatwa kaitan dengan Idul Fitri misalnya atau tarawih dan sebagainya, satu paket lah itu memang sudah jatuh kepada fatwa haram untuk menyatakannya, karena kita lebih mengusung kepada eksistensi hifzu an-nafs, menjaga diri semua rakyat kita, masyarakat kita. COVID itu sudah goodbye from Indonesia dan bahkan dunia. Sebenarnya masalah fatwa tapi tidak terhalang seandainya kami seperti tadi yang diminta oleh Pak Gubernur, insya Allah secara itu bisa dengan cara mengkomunikasikan kepada pusat bahwa kami berfatwa hasilnya ini. Kalau memang pusat belum mengeluarkan, sebaiknya ini masalah nasional harus pusat pedoman pembuatan fatwa. Kalau saya sendiri tidak ragu bahwa apa yang dipatwakan pandangan ormas termasuk dari Muhammadiyah, dari NU atau ormas yang lain yang saya tahu termasuk pendapat pribadi Sekjen MUI Pusat bahwa dalam rangka mencegah virus ini adalah memang harus diusahakan dengan pintu yang pertama, artinya kita berusaha secara keras mengurangi kunjungan mudik yang mempunyai pengaruh besar. Itu saya cenderung secara pribadi ini harus segera dikeluarkan fatwanya, karena tadi dalam penjelasan itu adalah sangat mengganggu ataupun bisa berdampak yang sangat besar binasanya. Oleh karena itu kami imbau, atau saya sebagai pribadi sebagai Ketua MUI Jawa Barat berpendapat bahwa itu adalah bisa haram tentang mudik dalam kondisi sekarang ini, berkaitan dengan bulan Ramadan, taraweh dan sebagainya, dengan cara tadi tarawehnya di rumah masing-masing itu sangat tepat untuk dipatwakan, bukan menghilangkan taraweh tapi menjaga jangan sampai terjadi bahaya karena